Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiyati. Ya, silakan dilanjut, Kak. Oke, oke. Sampai di mana tadi itu? Sampai transendensi, gitu ya. Iya, transenden sebelum masuk. Jadi ta'muruna bil ma'ruf, Watanhaw. humanisasi, kemudian tanhauna 'anil munkar, liberasi, dan tu'minuna billah. Tu'minuna billah itu diterjemahkan sebagai transendensi. Nah, transendensi inilah katanya yang membedakan antara Islam dengan dengan utopia pembebasan dari wacana kiri. Kalau kalau misalnya di Marxisme ortodoks itu kan dia juga mengatakan ya kita perlu katanya mengapresiasi komitmen wacana kiri untuk membebaskan kaum buruh atau orang kecil dari alienasi terhadap dirinya, sesama, dan alam. Tetapi ada katanya satu hal yang menjadi semacam kecacatan teoritis dari wacana kiri, deterministik, ya. Dia bersifat deterministik. Iya, deterministik, betul. Deterministik. Apa artinya deterministik? Artinya segala sesuatu yang dimasukkan dalam kategori suprastruktur, apakah itu agama, kebudayaan, filsafat, ide, dan gagasan, itu sepenuhnya ditentukan oleh struktur atau konstelasi atau formasi ekonomi. Sedangkan Kuntowijoyo tidak bersepakat dengan itu. Tidak bersepakat dengan itu. Dia mengatakan bahwa manusia itu punya kebebasan. Dia bisa merdeka dari tatanan yang dia ciptakan sendiri. Dan Islam datang untuk itu. Ya. Berbeda katanya dengan kapitalisme itu, ya, itu membuat manusia terperangkap dalam tatanan pasar yang dia buat sendiri. Sedangkan dalam komunisme, contoh Uni Soviet itu membuat manusia menjadi terperangkap dalam tatanan negara yang dia ciptakan sendiri. Itulah katanya itulah yang dia maksud dengan transendensi. Jadi manusia itu mengarah kepada kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas, gitu ya. Tetapi kemungkinan-kemungkinan yang tak terbatas itu bukanlah keterbatasan yang berujung kepada nihilisme. Yang menyebabkan kesepian, kecemasan yang luar biasa, tapi keterbatasan yang menuju kepada objek sakral tertentu, ya, yang tidak menuntut pengkerdilan diri manusia. Ya, kira-kira seperti itu. Ada tadi itu pertanyaan-pertanyaan saya lihat itu. Iya, ada pertanyaannya Kak. Cuma agak keluar sih dari pertanyaannya siapa? Itu pertanyaan besar tadi Kak, yang berkaitan dengan persoalan ilmu yang di sisi lain kaum agamaan kita banyaknya yang fundamental Kak tuh, yang sangat ini metode Kuntowijoyo membangun peran nomor. Ya, kalau saya yang fundamentalisme tadi. Iya. Jadi atau lebih tepatnya fanatisme agama Kak yang berlebihan. Itu kan agak mengganggu dengan ketika dipertaruhkan dengan konsep rasionalitas misalnya. Ya, konsep keilmuan maksudnya. Itu kan pasti akan terjadi perdebatan. Nah, kira-kira Kuntowijoyo melihat itu bagaimana? Itu tadi pertanyaannya Kak. Ya. Yang menarik sebenarnya dari Kuntowijoyo, ya. Kalau soal fanatisme agama itu, pertama dari itu tadi, apalagi representasi cita-cita ideal politiknya. Pertama, masyarakat saudagar kelas menengah di Demak. Dia mengatakan bahwa kelompok saudagar maritim itu adalah kelompok yang dinamis, terbuka, dan rasional. Jadi dia memang menyebut beberapa ciri di situ: dinamis, terbuka, rasional. Karena saudagar Muslim yang datang di pesisir pantai Jawa itu dalam melakukan prosesi dakwah sekaligus berdagangnya itu kan jarang sekali yang dilakukan dengan pendekatan militer, katanya, ya.
ya hasil komunikasi dengan raja, bahkan banyak yang menggunakan media bukan pendekatan fikih, tetapi pendekatan yang lebih berat kepada pendekatan normatif etis, atau biasa yang kita sebut dengan istilah tasawuf itu, atau pendekatan spiritual, ya. Karena para betul. Dan memang itu yang terjadi dalam sejarah. Dan Kuntowijoyo menjadikan itu sebagai sebagai situasi Nusantara yang dia idam-idamkan, bahwa ya Indonesia perlu seperti masyarakat kelas menengah sewaktu di Demak itu, dia terbuka, kemudian dinamis, kemudian persoalan agama juga tidak dipaksakan. Nah, kemudian kalau kita merujuk kepada komunitas ideal yang kedua, ya ini SI. Di SI itu kan nanti dia menjadi organisasi agama sebenarnya, itu kan sebenarnya awalnya hanya kepentingan dagang saja itu. Iya. SDI. Dagang pribumi yang beragama Islam. SDI Dagang Islam dan Islam. Iya. Nanti dia fokus pada wacana agama pada waktu lahir apa yang Yudi Latif sebut dengan istilah significant others. Significant others itu adalah sayap kiri dari SI itu sendiri, SI Merah di Semarang. SI Merah, iya. Jadi sebelum ada SI Merah, tidak ada konsolidasi wacana agama di tubuh SI itu, tidak ada. Justru semua orang dimasukkan, bahkan Kuntowijoyo sempat menuliskan, walaupun namanya Sarekat Islam, banyak juga priai yang masih berafiliasi terhadap Hindu yang bergabung dalam SI karena itu, ya, karena keberpihakannya terhadap cita-cita ekonomi politik dari Sarekat Islam. Jadi sebenarnya terbuka sekali itu Sarekat Islam katanya. Nanti muncul sayap sayap SI Merah, ya mungkin beberapa pimpinan SI Putih itu yang beragama Islam merasa terancam identitas keislamannya. Kemudian mengalami solidifikasi wacana Islam, berubahlah SI dari asosiasi dagang menjadi asosiasi atau ormas Islam. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya melihat, kalau kita mencoba untuk memeras, gitu ya, cita-cita ideal politik dari Kuntowijoyo, ya yang dia anggap sebagai masyarakat Islam itu adalah ya pertama terbuka, kemudian yang kedua adalah rasional, yang ketiga adalah dinamis. Agar ketiga ini bisa terwujud, ya maka mau tidak mau katanya untuk konteks ini yang perlu dilakukan adalah proses objektifikasi Islam. Jadi nilai-nilai luhur Islam itu perlu diperas, perlu digeneralisasi dan dibuang label Islamnya. Jadi tidak usah ada istilah keadilan Islam, tidak ada istilah kesetaraan versi Islam. Kalau ada nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam, itu buat siapa saja. Inilah yang dia sebut katanya oleh Kuntowijoyo dalam, saya lupa judul esainya itu, istilah rahmatan lil alamin. Jadi perkhidmatan Islam itu Tuhan, tetapi muara aplikasinya itu manusia katanya. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Ya, kalau kelompok kelompok yang kita sebut dengan istilah kelompok fanatik, ya mereka fokus bukan pada substansi. Kalau Kuntowijoyo ini dari objektifikasinya, dia fokus pada substansi. Jadi kalau Islam mau menjadi rahmatan lil alamin, ya substansi yang dibawa ke ruang publik. Tapi kalau kelompok fanatik ini sebenarnya dia bukan membela substansi agama, dia membela kelompok tertentu sebenarnya, kelompok tertentu. Ya, itu barangkali ya dari saya. Ini ada pertanyaan dari Aswadi Ramli, Kak. Apakah menurut Kuntowijoyo umat Islam dapat termarginalkan lewat proses politisasi ataupun sebaliknya umat Islam menjadi epicentrum politisasi baik Orde Baru maupun Orde Lama? Ini maksudnya ini, Kak. Ya, apa? Dapat termarginalkan. Termarginalkan. Dia mau kontekskan dengan kondisi sekarang, tapi memang dia fokusnya pada Orde Baru saja, Kak, dengan Orde Lama ini. Berdasarkan sejarahnya, apakah memang terjadi proses termarginalkannya umat Islam? Anggaplah misalnya kalau dalam konteks sekarang, Kak, banyak yang kemudian
kaum agamawannya yang kita sebutlah kaum agamawan yang dipenjara dan sebagainya berdasarkan persoalan politik dan sebagainya, Kak. Ya. Kayak gitu, kurang lebih seperti itu mungkin maksudnya. Betul. Apakah seperti itu juga konteksnya? Ya, silakan, Kak. Ya, kalau di era Orde Lama, terutama di masa demokrasi liberal itu ya, di masa demokrasi parlementer di tahun 50-an itu, Kuntujoyo justru melihat adanya semacam paralelitas antara besarnya peran tokoh-tokoh Muslim dalam panggung politik dengan proses demokratisasi yang ada di parlemen pada waktu itu. Ya, justru katanya yang memangkas proses demokrasi liberal pada saat itu bukan karena diboikot oleh tokoh-tokoh Muslim pada waktu itu, tapi justru dekrit gitu ya oleh presiden sendiri, dalam hal ini adalah Soekarno gitu ya. Jadi katanya ada paralitas itu antara rekomendasi demokrasi liberal dengan keterlibatan tokoh-tokoh Muslim di demokrasi parlementer. Tapi saya tidak tahu ya kalau misalnya Kuntujoyo masih hidup hari ini dan mendapati proses-proses politik yang teranyar. Saya yakin juga Kuntujoyo akan geram ya. Kalau misalnya melihat bahwa beberapa tokoh Muslim justru tidak merekomendasikan proses demokratisasi dalam panggung politik. Nah, karena dia selalu merujuk kepada Demak misalnya, merujuk kepada SI, merujuk kepada merujuk kepada era demokrasi parlementer itu tadi di tahun 50-an. Kemudian Kuntujoyo pasti juga pasti akan muak misalnya kalau misalnya mendapati banyaknya tokoh-tokoh Muslim yang yang terlibat dengan tindak pidana korupsi. Ya, padahal dia menekankan bahwa agenda politik Islam yang utama itu adalah berpihak kepada interest group itu. Kaum mustadafin. Ya, mungkin dia akan geram kalau melihat kasus sapi kemarin itu ya, kira-kira begitu ya. Dia akan geram. Kemudian yang keempat, saya juga pasti saya juga bisa memastikan Kuntujoyo akan geram dengan melihat aksi 212 kemarin ya, yang terlalu fokus kepada penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik tertentu ya. Kemarin di aksi 212 itu kan tidak ada wacana teoritis yang berangkat dari norma-norma Islam kemudian diteoritisasi, tidak ada. Ya, jadi saya rasa Kuntujoyo mengatakan bahwa aspirasi 212 kemarin itu belum bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai bagian dari reaktualisasi Islam. Jadi memang agak rumit ini apa yang dikatakan oleh Kunto sebagai reaktualisasi Islam. Jadi yang dia maksud dengan marginalisasi dan periferisasi itu ya bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar karena partai Islam diberangus ya kemudian ditangkap begitu saja, juga karena ya minimnya keterlibatan kaum muslimin di panggung-panggung strategis selain politik. Jadi politik ini hanya salah satu panggung saja bagi Kuntujoyo ya. Ya termasuk misalnya di akademik gitu ya, kemudian rekonstruksi teori-teori atau alat baca untuk membaca realitas sosial yang ada. Kira-kira begitu. Jadi saya rasa juga Kuntujoyo ya kalau misalnya dia hidup sekarang ya kemudian membaca situasi politik yang ada ya belum tentu dia akan bergabung dengan Habib Rizik misalnya ya. Saya juga yakin dia akan geram dengan Habib Rizik. Oke, barangkali begitu. Sebenarnya Kak, selain surah Ali Imran ayat 110 itu, apakah memang ada, ya walaupun itu sebagai pondasi awal untuk melahirkan konsep paradigma profetik itu, apakah dia tidak dalam beberapa esainya tidak mengutip misalnya dalil tentang konsep sosial, misalnya Al-Ma'un Kak itu? Nggak terlalu dalam Kak? Enggak. Dia jarang ini. Yang paling dia sering kutip itu Ali Imran, surah Al-Hasyr ya. Surah Al-Hasyr itu ya surah ke-59 ayat 7 tentang ini apa kecaman Al-Qur'an terhadap sirkulasi ekonomi di antara orang-orang kaya saja itu ya.
Dia jadikan itu ayat sebagai contoh, misalnya bagaimana pesan Quran itu diteoritisasi dalam ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi profetik barangkali. Jadi kalau katanya di masa Nabi itu pesan ini ya hanya diterjemahkan dengan membayar zakat. Ya, tapi dalam situasi sekarang katanya ya ada monopoli katanya, ada oligopoli dan semuanya itu tidak bisa diantisipasi hanya dengan cara membayar zakat. Itu yang dia maksud proses objektifikasi oleh oleh Kunto Wijoyo. Ya, makanya pendekatannya agak berbeda dengan pendekatan Islam literal. Kalau Islam literal itu ya apa yang tertulis di Al-Qur'an ya itu diterapkan dalam ruang publik. Tetapi oleh Kunto Wijoyo belum tentu, gitu ya. Ya, perlu disaring dulu mana situasi khas ayat itu, mana cita-cita universalnya, kemudian cita-cita universal itu didialogkan dengan situasi sekarang dan mencoba mencari formulasi yang pas. Dan ini menurut Kunto Wijoyo adalah gawaian ijtihad manusia ya. Kira-kira bagaimana mempertemukan cita-cita universal yang diperas dari ayat Al-Qur'an dengan situasi sekarang. Nah, begitu. Jadi sama dengan perdebatan ini Kak ya substansi dan aksidental. Ya, satu hanya melihat aksidentalnya, kulitnya saja. Betul. Sama dengan para sastrawan di masa itu Kak berarti. Betul. Jadi termasuk kan karya-karya sastranya, termasuk yang andalan tadi yang kita bilang itu tentang khotbah di atas bukit, itu kan sangat jelas. Robohnya Surah Kami misalnya, itu kan sangat jelas bagaimana kritik mereka terhadap kaum agamawan. Menarik. Lagi Kak, yang saya mau tanyakan terkait apakah Kunto Wijoyo tidak dipengaruhi oleh negara Iran, misalnya pemikir-pemikir seperti Ali Syariati dan sebagainya, berdasarkan pemikiran yang dihadirkan oleh Kunto Wijoyo. Kan biasanya ada yang begitu Kak, tidak lepas dari pemikir-pemikir lain itu. Betul. Sebenarnya Kunto tidak jarang menyebut gitu ya, nama yang dia sebut ini banyak pemikir barat sebenarnya. Nah, terutama kalau misalnya berbicara tentang situasi sosiologis kaum muslimin, itu lebih banyak mengutip perkataan para Indonesianis. Contohnya misalnya pada waktu dia mengatakan ya yang membuat Islam waktu pertama kali datang ke Nusantara kemudian disambut baik oleh orang-orang Nusantara itu karena di Islam itu tidak ada istilah kasta, gitu ya. Nah, itu dikutip dari Wallerstein, gitu ya, tidak ada istilah kasta. Jadi ideal religio-politik dari Islam itu dipakai sebagai modal sosial orang-orang tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap tatanan politik yang didasarkan pada kasta pada agama Hindu. Nah, jadi jarang sekali dia mengutip pemikir-pemikir Islam ini. Ada juga bahkan profesor-profesor dalam negeri juga jarang dia kutip. Silo Sumarjan saja dia pernah kutip, ya. Walaupun dia sempat melabeli bahwa ya profesor kita itu sangat positivistik, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dari pemikir-pemikir lain, ya ini agak lebih dekat ke Ali Syariati sebenarnya, ya. Iya, kalau kita mau coba lihat, iya, karena saya melihat begitu Kak. Agak mirip. Betul. Ya, cuma Ali Syariati sosiolog, gitu ya, kira-kira begitu ya. Iya. Siapa ini? Kunto Wijoyo ini sejarawan. Tetapi kan ya betul. Tapi kan begini, Kunto Wijoyo ini kan dalam melihat sejarah itu tidak hanya melaporkan masa lalu. Jadi dia mencoba untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi begitu dengan menghubungkan dengan setting ekonomi politik di masa itu. Itu yang khas. Dan dia sebut itu ya, dalam menjelaskan sejarah itu ada 3 pendekatan katanya. Yang pertama, pendekatan budaya politik. Yang kedua, budaya politik itu Clifford Geertz ya, yang santri abangan priai dia ya. Betul Kak. Jadi dia cerita sini. Jadi Geertz itu dalam menjelaskan afiliasi politik di Indonesia itu menggunakan 3 kategori itu. Kalau misalnya yang santri ke Masumi itu ya, ke Parmusi dan sebagainya. Kalau misalnya yang yang priai itu ke PNI misalnya kan. Kalau misalnya yang wong cilik itu ya di partai-partai tertentu. Ada juga katanya pendekatan patron klien. Ini dipakai oleh beberapa ilmuwan menurut
Kunto pada waktu menjelaskan situasi politik di Orde Lama, terutama di era demokrasi terpimpin dan di Orde Baru. Jadi karena peran politik Islam itu ditekan oleh rejim yang ada, mereka daripada katanya membuat partai baru, mereka berusaha untuk mencari patron di kelompok priai tertentu. Melekatlah mereka itu ya di seniornya atau di apalah, kira-kira begitu. Tetapi Kunto Wijoyo mengatakan kedua pendekatan awal itu, pendekatan kebudayaan politik dan patron klien tidak mencukupi. Perlu ada analisis ekonomi politik. Ya ini juga yang menyebabkan si Kunto ini agak dekat dengan Marxisme, agak mirip juga dengan Ali Syariat. Ali Syariat itu kan melakukan itu juga. Ya, betul. Melakukan analisis ekonomi politik ya. Cuma kan nanti Ali Syariati membuat narasi-narasi yang menarik, misalnya Habil Kabil itu ya, kira-kira begitu ya. Iya. Jadi mencoba mencari metafora-metafora ya. Tetapi kalau misalnya ingin dibandingkan dengan pemikir Islam yang lain, terutama di Iran ya, dia agak mirip dengan Ali Syariati. Ali Syariati juga mengambil beberapa inspirasi teoritis dari Marxisme sambil tetap melakukan kritik terhadap Marxisme. Sama Kunto Wijoyo. Iya, mensintesiskan memang kayak. Betul. Ini ada pertanyaan Kak, cuma agak melenceng sih. Tidak apa-apa Kak Di. Abdurrahman Mahmud. Mungkin agak melenceng dari tema. Saya tertarik dengan kata repelita. Jadi ini akronimnya Kak, cuma dia yang biasa diplesetkan menjadi rencana pembantaian 5 tahun. Bagaimana tanggapannya Tabe? Itu pertanyaannya Kak. Ya, repelita itu kan istilah-istilah teknis skenario pembangunan di masa Orde Baru. Jadi rencana pembangunan 5 tahun ya. 5 tahun. Repelita 1, repelita 2, repelita 3. Rencananya itu sampai repelita 5 ya, lepas landas. 5, iya. Ya, tetapi indikatornya jelas. Dia menggunakan indikator perekonomian. Ya, jadi sejauh mana modernisasi birokrasi dilakukan, kemudian sampai sejauh mana tingkat industrialisasi, kemudian pertumbuhan ekonomi. Cuma ini memang menjadi momok ya di mata beberapa aktivis, di mata beberapa pakar ekonomi. Terutama pakar ekonomi yang punya afiliasi ke wacana kiri. Contoh misalnya pertumbuhan ekonomi itu ternyata tidak mencukupi. Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara itu belum tentu berasosiasi atau berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran. Karena ternyata ada variabel lain, pemerataan ekonomi. Dulu di masa Orde Baru tidak ada indeks koefisien gini, tidak ada kan? Nanti di Orde Reformasi ada istilah indeks koefisien gini. Indeks koefisien gini itu kan artinya indeks yang mengukur gap pendapatan antara 10 orang yang punya 10% yang punya pendapatan tertinggi dengan 10% pendapatan terendah. Di Orde Baru mana ada itu? Yang ada itu hanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada waktu itu kan ya memang sampai 7-9%, karena pada waktu itu Indonesia masih masuk dalam anggota negara OPEC. Ya, negara OPEC itu artinya negara pengekspor minyak ya. Indonesia pada waktu itu, apalagi istilahnya ini menjadi negara yang pendapatannya itu didominasi oleh hasil penjualan minyak. Tetapi itu tadi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi yang ada itu tidak sejalan dengan pemerataan ekonomi. Ya, bisa jadi gitu ya. Itu disebut dengan pembantaian. Artinya uang negara itu hanya masuk ke kantong-kantong birokrat tertentu ya. Biasanya birokrat Tommy, tentara Tommy, kira-kira begitu ya. Ya, berkaitan dengan Kunto Wijoyo, termasuk kan ini ada memang kebanyakan lebih kepada tulisan esai, politik dan budaya Kak ya, termasuk novel. Tapi novelnya pun saya teringat saja dengan siapa, salah satu pemikir semiotika Umberto Eco tentang The Name of Rose-nya. Jadi ketika dia berteori tentang semiotika, dia tuangkan dalam bentuk pengaplikasian teorinya dalam sebuah novel misalnya. Sama dengan ini Kunto,
Ketika dia berbicara tentang konsep profetik, maka dia aktualkan berkorelasi dengan tulisan. Artinya Islamnya Islam substansial, bukan Islam aksidental. Betul. Kira-kira Kak, sebagai penutup saja Kak, karena ini sudah mau juga setengah jam, kira-kira apa-apa yang kemudian tanggapan melihat gagasan dari Kunto Wijoyo ini Kak? Ya, yang pertama sebagai sejarawan ya bisa saja interpretasi sejarahnya itu akan dikoreksi oleh sejarawan-sejarawan berikutnya, ya. Tetapi niatan atau nawaitu dari Kunto Wijoyo untuk melahirkan kesadaran historis bagi kaum muslimin, saya rasa itu penting. Ya, salah satu juga yang membuat kaum muslimin itu terlalu terburu-buru misalnya menerapkan sistem politik 14 abad lalu ke kondisi sekarang, karena itu ketidakpemilikan kesadaran sejarah. Nah, kayak misalnya khilafah Islamiyah itu kan bagi para pembelanya, bagi saya itu gagal melihat misalnya situasi setting sejarah pada waktu sistem itu didirikan di Arab di abad pertengahan yang lalu, tiba-tiba buru-buru mau diterapkan di situasi Indonesia saat ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat interpretasi sejarah Kunto Wijoyo ini bersifat politis, berpolitis sekali ya. Kenapa? Karena dia memilah yang dianggap sebagai bentuk imaji politik yang ideal. Kenapa dia harus memilih Demak, ya? Kenapa dia harus memilih Tarekat Islam? Nah, jadi dari awal Kunto Wijoyo waktu mengulas sejarah Islam sejak abad 15 lalu itu sudah memperlihatkan keberpihakan politisnya. Nih, keberpihakan politisnya artinya kira-kira bentuk ideal komunitas politik bagaimana, organisasi politik bagaimana yang dianggap tepat bagi kaum muslimin. Ya, dia pilih ini kelas menengah saudagar muslim di Demak. Kemudian dia memilih juga saudagar muslim kelas menengah di organisasi tarekat Islam, gitu ya. Islam. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, ya, kita juga perlu mengapresiasi gagasan objektifikasi, ya, merubah yang normatif itu menjadi yang teoritis. Serasa ini penting, ya, karena apa? Karena begini. Contoh misalnya di teori psikoanalisis Freud, gitu ya. Itu kan mitos diulas, dieksplanasi, kemudian menjadi teori kan? Kayak misalnya sindrom Oedipus. Itu kan mitos yang normatif sebenarnya. Ya, mitos itu kan bukan sejarah real masa lalu. Dia adalah narasi yang mencoba menjelaskan situasi eksistensial manusia dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu. Dirubah menjadi yang teoritis. Nah, kalau kayak Freud saja sah-sah melakukan itu, termasuk Lacan misalnya, gitu ya. Dan sebagainya, dan beberapa para filsuf barat dan sebagainya. Saya rasa kita juga perlu menggunakan sumber mitos kita, gitu ya, atau sumber normatif kita untuk dirubah menjadi yang normatif, yang teoritis. Ya, yang teoritis toh. Sama juga misalnya. Ya, yang teoritis. Sama misalnya itu Paul Virilio. Dia mengatakan bahwa sebagaimana yang ilahi berubah darah dan daging di tubuh Yesus, begitu pula dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu pada saat disampaikan oleh manusia itu adalah kebenaran yang telah berdarah dan berdaging. Saya pun bisa mengutip itu, walaupun saya bukan orang Kristen kan. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan Kunto Wijoyo. Jadi bagaimana mengambil insight dari Quran, kemudian dijadikan sebagai proposisi-proposisi teoritis. Nah, ini yang disebut dengan istilah pengilmuan Islam. Oke, barangkali itu ya untuk sementara. Terima kasih banyak Kak. Semoga tidak bosan untuk dipanggil lagi. Artinya saya tiba-tiba tertarik juga dengan buku beliau. Kalau beliau mengatakan selamat tinggal mitos. Jadi ini salah satu buku beliau, kumpulan esai dan politiknya. Selamat tinggal mitos, selamat datang realitas. Mungkin itu yang kemudian disebut sebagai keilmuan tadi. Terima kasih banyak Kak. Mudah-mudahan tidak bosan. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.